Selamat tahun baru buat semua saudara, walaupun sedang 14. Karena untuk Persekutuan Sion ini hari yang pertama, kali yang pertama untuk berbakti. Saudara, 20 tahun lebih Tuhan menyertai pelayanan Persekutuan Sion ini dan boleh jadi berkat buat banyak orang. Ini satu anugerah yang luar biasa. Bersyukur untuk warga Job, memberi kesehatan buat mereka, menolong mereka, semua pengurus, semua pelayan yang ada. Sungguh Tuhan itu baik. Penyertaannya luar biasa dan dahsyat. Kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, itu bukti bahwa kesetiaan Tuhan tidak habis-habis. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang menyertai Tuhan. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kami datang berempat. Istri saya dan belum kenal, angkat tangan. Sebelahnya Benji. Lalu ada anak kami dari Bandung, mereka juga hamba Tuhan. Berdiri dong, Guru dengan Mas Putu, itu suami istri. Mereka pelayan Tuhan di Bandung. Nanti akan berikan sesuatu buat kita semuanya. Oke? Nah, di samping itu kita bersyukur. Hari ini sebagian dari peserta tur Israel juga datang. Tapi lebih luar biasa saya bersyukur, saudara, ada keluarga Van Opstal. Betul? Nggak salah sebut saya? Boleh berdiri? Ya, Bapak Ibu Van Opstal, Bapak Kire dan Ibu Grace. Nah, saudara kaget tadi saya diberi buku majalah dalam bahasa Inggris tentang pelayanan kepada orang-orang Yahudi. Nah, nanti ada beberapa majalah masih ada. Saudara ingin dapat, silakan. Dan buat kita yang mau ke Israel itu juga sebuah peneguhan bahwa hati Tuhan untuk orang Yahudi itu luar biasa. Nah, bagi saudara yang ingin tahu lebih banyak tentang pelayanan misiani Jewish ini, nanti langsung hubungan dengan mereka berdua. Ya, tahu di mana mereka? Silakan tanya sebebas-bebasnya. Dan untuk kita ini penting sekali mengenal rencana Tuhan menyelamatkan orang-orang Yahudi. Amin. Itu doa kita dan itu usaha kita semuanya. Nah, bagi peserta ke Israel sedikit penjelasan saja. Diharapkan semua saudara sudah terima apa ini itinerary-nya, programannya. Nanti saudara yang belum terima bisa lihat di email saudara atau minta kepada Bibi bawa lembarannya atau tidak? Nggak ada ya. Saya cuma ada satu ini, saudara boleh lihat nanti itu. Ada berapa tempat yang akan dikunjungi. Nah, masalah yang penting tadi seharian ini Bibi sedang urusan dengan pihak tour yang ada di Israel sana tentang kita tiba itu jam 1 siang. Nah, rupanya saya tadi baca mereka kok tidak urus untuk makan siangnya. Nah, ini akan diurus betul-betul supaya tidak terjadi apa-apa di antara kita. Diusahakan bisa, jadi jangan khawatir soal ini. Lebih jauh nanti bisa ngomong dengan saya kalau saudara ingin tanya lebih jelas lagi. Baik, kita sekarang akan belajar. Siap belajar firman Tuhan? Sungguh? Iya, kalau enggak ya pulang. Baik, ayo kita belajar. Menurut saudara, masalah terbesar dalam kehidupan kita, ya, pertanyaannya. Menurut saudara, masalah terbesar dalam hidup kita itu apa? Gak punya duit? Gak punya duit masalah bukan? Iya. Tidak. Banyak orang gak punya duit tetap hidup. Belum betul tidak? Loh, di Indonesia lebih hebat lagi. Gak punya duit anaknya bisa banyak. Jadi tidak punya uang itu bukan masalah. Karena kita tetap punya Tuhan yang baik. Ayo, masalah itu apa buat saudara? Apa Ibu? Masalah saya, Pak, saya ingin pada Tuhan sebab saya merasakan hidup saya itu masih kosong terhadap firman Tuhan. Kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam itu bukan masalah. Kita bisa berusaha untuk dapatkan. Seorang lagi, apa itu masalah? Ya, apa? Apa? Goliat. Goliat diri sendiri. Maksudnya, musuh dalam diri sendiri. Iya, betul juga. Musuh utama bukan di luar,
tapi di dalam kita. Ya, tapi itu bukan masalah. Kita bisa menaklukkannya di dalam janji Tuhan. Oke, nah ini masalah yang terbesar. Masalah terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita tidak bisa melihat sesuatu dengan kacamata Tuhan. Saya ulangi lagi, masalah dalam kehidupan kita adalah ketika kita tidak bisa melihat sesuatu dengan cara Tuhan melihat. Itu masalah. Suami istri kenapa bermasalah? Karena pandangnya beda. Betul tidak? Yang satu lihat ke situ, yang satu lihat ke sini. Ya nggak ketemu. Akhirnya terjadi salah paham. Ya. Siapa pernah mengalami salah dengar orang bicara? Ayo, siapa pernah mengalami itu? Sering atau jarang? Sering. Nah, saya mau tanya jujur, suami istri yang sebelahan ngomong bisa didengar salah nggak oleh sebelahnya? Aneh bukan? Ini nggak ngomong dari jauh, sebelahnya bisa salah. Mengapa? Karena cara pandangnya. Seseorang yang lagi dengar sesuatu, seseorang lagi mikir sesuatu, ya, kamu aja mikir duit misalnya begini, terus diajak ngomong tentang sesuatu yang lain, nyambung nggak? Nyambung tidak? Enggak. Tapi dengar tidak? Dengar. Jelas. Kenapa bisa salah? Karena mandangnya yang lain, mikirnya yang lain. Saudara, ini loh masalah dalam hidup. Nah, kalau kita yang dekatan saja, entah itu suami istri, entah itu teman, bisa salah. Apalagi kita dengan Bapa kita di surga, yang cara pandangnya beda atau sama. Kita lihat dulu ayatnya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Jadi ini masalah dalam hidup kita. Cara pandangnya berbeda. Kita tidak pernah bisa melihat sesuatu dengan kacamata Tuhan kita. Maka itu seringkali salah paham. Ya, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ya. Ada bahasa Belandanya ya. Ini bahasa Belandanya di situ. Ya, yang di PowerPoint pakai bahasa Belanda, saya baca bahasa Indonesia. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Yahweh. Kedapatan, oke? Setuju gak kita baca ayat ini? Cara Papa berpikir, rencananya dengan cara kita berpikir itu beda. Betul? Lalu jalan-jalan kita dengan jalan-jalan dia beda atau sama? Beda. Oke, ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Maaf, saya memberikan contoh ini. Orang menikah yang satu suku, misalnya Batak dengan Batak, Tionghoa dengan Tionghoa, Manado dengan Manado, Ambon dengan Ambon, Jawa dengan Jawa. Ada masalah? Apalagi yang beda suku. Itu bisa bayangkan. Jadi hari ini supaya kita menang atas masalah dan kita tidak kalah terus dalam masalah,
Satukan pikiran. Suami istri, sahabat, teman, satukan. Belajar untuk bisa saling mengenal. Nah, dua kutub yang berbeda ini berarti harus bergeser. Tidak boleh yang satu bilang nggak bisa. Kamu di tempat, kamu yang kesini, nggak bisa. Betul? Dua-dua harus bergeser. Lihat ketika Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita. Siapa yang mendekati siapa antara Tuhan dengan manusia? Ngerti pertanyaannya? Siapa yang mendekati siapa? Siapa yang datang kepada siapa? Ayo jawab yang lain. Siapa yang datang kepada siapa? Siapa yang mendekati siapa? Yesus yang mendekati kita. Coba, kalau Tuhan Yesus gengsi, jadi apa kita ini? Ngerti pertanyaan? Kalau dia merasa, ngapain aku deket-deketan? Ngerti pertanyaannya, saudara? Siapa kita? Siapa dia? Kira-kira mungkin nggak Koning William Alexander nyamperin saudara? Walaupun seorang warga negara Belanda atau orang Belanda, mungkin tidak. Mimpi lu, gitu aja. Urusannya apa? Koning William Alexander nyari saudara, urusan apa? Nah, Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja. Amin. Dia mau nyamperin kita. Dia yang mau datang kepada kita. Nah, ini yang merupakan masalah. Ketika kita merasa hebat, ketika kita merasa lebih dari yang lain, terus disuruh mendekati seseorang, gengsi kita muncul. Siapa lu? Pernah gak kita berpikir seperti itu? Ketika kita harus merendahkan diri pada satu situasi seperti Yesus yang merendahkan diri kepada kita. Saya ulangi. Ketika harga diri kita muncul, ketika pride kita, gengsi kita, aku kita, ego kita muncul, dan kita harus mendekati seseorang itu, tanpa sadar kita merendahkan orang itu, kita merasa diri kita lebih hebat. Nah, ini masalah. Jujur ya, suami istri yang langganan bertengkar. Kira-kira ada nggak yang langganan bertengkar? Suami istri? Ada tidak? Banyak. Oh, banyak. Betul. Iya, betul itu, banyak gitu. Suami istri yang langganan bertengkar. Saudara, masalahnya sederhana. Ya, masalahnya simpel sekali. Ketika kita menganggap aku hebat, aku nggak salah, aku yang benar. Padahal ini suami istri. Maka itu ketika kita tidak mau menjadi seperti Yesus Kristus Tuhan kita, ketika cara pandang kita terhadap sesuatu, saya ulangi, ketika cara pandang kita terhadap sesuatu tidak menggunakan kacamata Tuhan, maka itu masalah. Nggak punya duit, saya bilang tadi bukan masalah. Kalau kita melihatnya dengan kacamata Tuhan. Ayo, walaupun tidak semua saudara pernah teliti baca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Menurut saudara, Tuhan Yesus punya duit, punya ATM atau tidak? Coba, punya duit nggak? Kau tahu? Ayo, kau tahu saudara Tuhan Yesus nggak punya duit?
Akan numpang di rumah bukan? Ketika harus bayar pajak di bait suci, dia nggak punya duit. ATM-nya di mulut ikan yang dipancing Petrus. Gitu. Nah, jadi kalau Yesus saja nggak punya duit dan tidak masalah, ngapain kita buat masalah kalau nggak punya duit? Oh, nggak amin. Betul? Jadi nggak ada masalah. Kalau cara pandangnya seperti dia, ingin dekat kepada Tuhan, merasa dirinya kosong, nggak masalah. Karena firman itu gratis. Kapan saja kita bisa dapat, ya nggak masalah. Apalagi kita bisa sebutkan keakuan ego Goliat dalam diri kita, nggak masalah. Sebab dia sudah berfirman, ada kekuatan dari Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita menang atas semuanya itu. Filipi 4:13 dikatakan, karena kekuatanmu aku sanggup menanggung segala sesuatu. Filipi 4:13. Jadi masalah itu cara pandang kita. Saya maju lagi. Masalah yang terbesar dalam hidup pernikahan itu ketika yang satu menuntut yang lain. Coba renung. Ketika yang satu, entah suami atau istri, menuntut, aku mau kamu harus begini. Kalau kamu tidak bisa begini, ya jadi begitu artinya. Terus marah. Kira-kira ya atau tidak? Ayo, renungkan. Kapan terakhir kali suami istri yang ada di sini itu bertengkar? Jawabnya baru 5 menit yang lalu. Loh, belum disuruh. Oke, entah kapan, mungkin sejam yang lalu, atau mungkin waktu mau berangkat dari rumah ke sini. Nah, masalah yang sering terjadi ketika kita menuntut. Saya tanya, menurut saudara, Tuhan Yesus pernah menuntut kita tidak? Jawab, dia pernah menuntut dia, memaksa. Kamu harus bisa begini, harus begitu. Pernah nggak dia menuntut kita? Ini yang luar biasa. Ayo renungkan hubungan kita dengan Tuhan, ya, hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan Tuhan dengan kita. Kalau dihitung baik-baik, yang rugi itu siapa? Jawab, saya tanya penting. Ngerti pertanyaannya? Yang rugi siapa? Ayo cepat jawab. Yang rugi hubungan kita itu dengan Tuhan dan kita, yang rugi itu siapa seharusnya? Ayo yang lain jawab. Yang rugi siapa? Kita sombong sekali. Tuhan yang rugi, tahu nggak? Kita yang kita dibaptis lagi dulu. Udah ginilah kembali tadi itu. Kalau Koning William Alexander mau hubungan dengan kita, yang begitu siapa? Kita sudah jawab sudah. Iya dong. Jelas mau dihitung dengan cara apa saja, hubungan Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan, yang begitu pasti dia. Betul? Kenapa ya? Kenapa dia yang rugi? Ayo, kenapa dia rugi? Karena kita ini mata duitan, susah jawab. Karena kita ini mesti dengan duit, itu masalahnya. Kita maunya sendiri. Di situ bisa belajar. Ternyata Tuhan Yesus tidak pernah menuntut kita. Dia nggak pernah berkata, Daniel, aku tunggu 3 hari, nggak berubah awas. Apakah dia begitu kepada kita? Apakah dia begitu kepada kita? Lalu kalau dia tidak menuntut, apa yang dia buat? Ini yang luar biasa. Dia mengharapkan kita berubah.
Amin. Amin. Ujung bentak itu mana? Betul? Dia mengharapkan nggak kita berubah. Itu yang saya katakan. Walaupun dia tahu kita salah, dia tetap mengharapkan. Nah, ini yang Tuhan ingin dalam hubungan kita saudara dan bersaudara, suami, istri, teman, sahabat semua harapkan, bukan menunggu. Nah, itulah kacamata Tuhan yang kita harus pakai. Siapa yang sering bahasa Belanda ini gregetan itu? Bahasa Belandanya apa? Kita apa bahasa Belandanya? Apa Vera? Gemes bahasa Jawa. Apa yang bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Sebenarnya gregetan itu apa? Arger. Erger. Betul ya? Salah mas berat. Erger. Betul ya? Gregetan. Bukan. Betul? Erger? Oke, nah saya tanya. Hubungan Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan, yang seharusnya sering gregetan itu siapa? Ayo, yang sering erger tadi siapa? Harusnya siapa jawab? Ayo, kita lah siapa jawabnya? Awas kamu ya, pulang ke Sumatera sana. Ngerti gak pertanyaan? Ayo, seharusnya siapa yang sering gregetan? Bukan itu. Harusnya Tuhan. Lihat kurang ajaran kita, betul nggak? Kedablekan kita. Harusnya dia. Tapi kita lihat sampai hari ini, apakah Yesus Tuhan pernah begitu kepada kita? Dia begitu mengharapkan untuk kita mau berubah diri, ya terhadap siapa saja. Ini ayat berikut kita baca, 2 Korintus 5 ayat yang ke-16. Jadi jauh cara dia berpikir, bedanya dengan cara kita berpikir jauh. Kita gak bisa ketemu, tapi dia merendahkan diri datang kepada kita. 2 Korintus 5 ayat 16. 2 Korintus 5 ayat 16. Siapa yang di Alkitabnya ayat 17 diberi stabilo coretan gitu? Ada nggak? Ayat 17 ya, ayat 17 itu ayat bagus. Nah, sebelum kita sampai ke ayat 17, ada janji yang luar biasa. Ya, ayat 16-nya berbunyi demikian. 16 ya, oke. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Nah, jadi tidak diukur secara kedagingan. Terjemahan apa ini? NPG? Ya. Ini bagus ya. Tidak diukur secara dagingnya, hawa nafsunya, ya, kemanusiaan. Ini luar biasa, saudara. Saya tuh bingung pertama belajar ayat ini. Kalau Tuhan minta tidak boleh menilai, mengukur seorang pun dengan ukuran manusia, itu kan lucu. Kalau manusia itu tidak boleh diukur menurut ukuran manusia, lalu diukur menurut ukurannya siapa? Mau diukur dengan ukuran kucing? Lo mau nggak? Nggak mau dong. Orang kok diukur dengan ukuran kucing? Ya. Tuhan minta kepada kita dalam menilai seseorang, dalam melihat seseorang, dalam memandang seseorang, tidak boleh memakai ukuran head flesh, itu kata Paulus, ukuran kedagingan. Nggak boleh. Lalu dipakai ukuran apa? Ini. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian.
Sama, dia pakai ukuran ketandingan, ukuran manusia. Apa artinya Paulus menerangkan bahwa ada orang Kristen yang menilai Kristus, mengukur Kristus pakai ukuran manusia? Ya, pasti ada. Gampang saja. Orang Kristen yang mengukur Tuhan dengan ukuran manusia, pasti orang itu akan sering kecewa dengan Tuhan. Kira-kira ya atau tidak? Saya ulangi lagi ya. Kalau kita mengukur Kristus dengan ukuran manusia, pasti kita akan sering kecewa. Benar atau tidak? Kenapa? Ayo. Yang membut tadi saya tanya balik, kenapa? Mengapa kalau kita mengukur Tuhan Yesus dengan ukuran manusia, kita pasti kecewa? Kenapa? Ayo, cepat. Ya. Karena keinginan kita nggak sama keinginan Tuhan. Karena kita menuntut lebih. Nggak ketemu. Betul tidak? Mau kita, Tuhan Yesus tiap hari kasih kita uang gratis 2000 euro. Nah, kan gitu bukan urut kita yang ngaku. Loh, betul tidak? Maunya kan gitu, tiap hari berduit. Enak saja. Banyak konsep yang salah di otak kita tentang Tuhan. Jawab dia atau tidak? Kenapa salah? Karena yang kita mau kemanusiaan kita. Aku mau duit, aku mau ini, aku mau itu. Saudara, hari ini kita jadi tahun baru. Bisa nggak kita kembali ke tahun 2013? Masa? Walaupun ngotot? Yang sudah lewat, itu lewat. Kita lihat yang ke depan. Suami istri lagi sekalian rajin bertengkar karena pasangannya menuntut dan menilai dengan ukuran yang salah. Siapa mau pakai ukuran sepatu yang gak pas? Ngerti pertanyaannya? Ada yang mau gak? Kenapa gak mau? Saudara mau dikasih sepatu yang harganya 4.000 euro tapi gak pas? Ngapain? Kenapa? Kenapa yang saya ngomong ngapain? Pan kenapa Pan? Ngapain dikasih sepatu yang cocok? Hapus namanya. Kalau pas dikasih kok ngawur 4.000 euro. Jual lagi Pak? Jual lagi. Enggak mungkin. Untuk apa? Mau berpajangan? Harga mau pajangan. Jadi ukuran yang salah, ya, dengan ukuran yang salah itu tidak akan bisa nikmat untuk kita gunakan dalam hidup. Amin. Nah, jadi siapa saja yang merasa hidupnya nggak nikmat, hidupnya nggak enak, coba periksa, pasti ada ukuran yang salah yang kita pakai. Ya, contoh jangan tersinggung. Orang kerja di Belanda, gaji 1 bulan misalnya cuma 1.000 euro, mimpi punya rumah di Wassenaar. Bisa bayangkan? Boleh sih, boleh lah, ngapain? Boleh lah, mimpi kok. Itu kan gak masuk akal. Betul tidak, saudara? Nah, maka itu apa saja yang jadi masalah dalam kehidupan kita, ketika nilai itu kita jadikan salah. Ayat 16 ini luar biasa.
Jangan menilai manusia dengan ukuran manusia. Lalu pakai ukurannya siapa? Pakai ukuran ayat 17. Betul? Apa ayat 17? Jadi waktu Papa di surga memandang kita, waktu Papa di surga menilai kita, ya, ini luar biasa. Saudara yang belum hidup di dua ayat ini, saya ulangi ya, saudara yang belum hidup di dua ayat ini, saudara pasti punya banyak musuh dan punya dendam dan punya sakit hati. Kira-kira kenapa? Ayo, orang Kristen yang tidak menghidupi dua ayat ini, 2 Korintus 5, 16 dan 17, kenapa saya berkata pasti punya banyak musuh, punya dendam, punya sakit hati? Kenapa? Masa nggak bisa jawab? Karena memandang saudaranya, istrinya, suaminya, temannya, tetangganya, bosnya dengan manusia lama. Contohnya, orang yang selalu berkata, dulu kamu kan begitu, dulu kamu begitu. Kata dulu bisa nggak disebut kemarin sudah dulu juga? Nah, akhirnya orang itu punya banyak musuh. Orang itu punya sakit hati banyak nggak? Pasti. Karena di mata dia semua orang itu salah. Maka itu saya tanya balik. Kalau Papa di surga memandang kita dengan cara kita memandang orang lain, menilai orang lain, kira-kira kita ini jadi apa? Jadi dawet, tau nggak? Cendol-cendol. Betul. Buat dia kita ini bajingan semua. Ya, betul nggak? Karena kita kan jahat dulu, kan najis, kita kan kotor, betul? Kalau dia melihat kita yang dulu, habis kita. Ini yang luar biasa. Jadi Papa di surga, Tuhan Yesus kalau menilai kita, memandang kita, itu pasti dipandang yang hari ini. Amin. Yang hari ini, bukan yang kemarin dan bukan yang dulu. Bayangkan, kalau setiap pagi suami istri bangun, begitu melek melihat yang satu masih tidur dengan, wah terima kasih Tuhan, dia luar biasa. Gak bilang, kemarin kamu ngapain? Beda tidak? Beda. Jadi begitu kita di hari yang baru dan kita melek, yang lama, yang kemarin sudah lewat. Hari ini baru. Amin. Kemarin kita disakiti orang itu, jamnya sudah lewat, pagi-pagi bangun, puji Tuhan, undang dia makan. Enggak, amin. Pokoknya kan terus ngajar. Satu-satunya bukti kita sudah berdamai, ya. Satu-satunya bukti kita sudah berdamai, kita sudah mengampuni, kalau kita sudah bisa duduk makan bersama dia. Itu satu-satunya bukti. Maka itu kalau saudara berkata, aku nih kok bener, swear aku ngomong swear namanya lagi. Tapi sebelum saudara bisa duduk makan bersama dia, omong kosong. Karena cuma itu. Kenapa? Ayo, bisa nggak kita makan dengan orang yang boceng ya? Yang buat sebel, bisa makan nggak? Bareng dia, bisa dia yang kita makan. Sama si tadi itu loh, masih tadi. Maka itu
Tuhan Yesus bisa makan dengan pemungut cukai, bisa makan dengan orang berdosa, itu luar biasa. Bisa makan dengan ahli Taurat, makan karena dia mengambil. Dan itu cara Papa di surga menilai kita, memandang kita, manusia baru yang hari ini. Nah, kenapa Tuhan Yesus sering mengajar, memberi contoh hidupnya binatang? Salah satunya burung. Belajar di burung-burung. Pagi bangun pergi. Saudara, kalau ada yang ahli biologi atau biologis di sini tentang binatang, perhatikan. Ternyata ini yang beda antara kita dengan binatang. Binatang itu nggak punya 3 waktu seperti kita. Ngerti ya? 3 waktu itu apa saja? Kemarin, hari ini, besok. Kemarin salah lagi ya? Kemarin salah terus. Iya tak? Kenapa? Enggak, pagi siang malam. Kayak pagi siang malam. Oke, saya ulangi lagi. Binatang itu tidak punya 3 waktu seperti kita. Maka itu buat binatang, kemarin mereka nggak tahu. Besok apa? Mereka nggak tahu. Jadi waktu binatang itu kapan? Selalu hari ini. Itu yang luar biasa. Ternyata manusia yang tidak menang atas 2 waktu, orang itu akan sering sakit. 2 waktu itu kapan? Kemarin dan besok. Buat manusia yang punya memori dan bisa berpikir, 2 waktu ini berbahaya besar. Sulit melupakan masa lalu, terus takut ke masa depan. Itu orang paling goblok sedunia. Jangan marah saya ngomong. Lu betul tidak? Kenapa gobloknya? Jangan marah. Ngapain ngurusin kemarin, ngapain ngurusin besok, yang hari aja belum selesai. Lu betul tidak? Yang hari ini kita sudah selesaikan belum? Belum, sekarang baru jam berapa ya? Itu jam 1. Oh ya, kamu apa yang jam itu? Jam 1 apa ini? Ngerti gak maksudnya saudara? Goblok gak orang itu? Kalau hidupnya di waktu kemarin dan waktu besok, berarti dia eksis gak di hari ini? Enggak, gak tahu yang kemana itu orang. Lu nyata tidak, cepat jawab. Binatang hanya punya waktu hari. Jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Ternyata waktu saya belajar psikologi, ada manusia yang seperti binatang, hidupnya cuma hari ini. Itulah orang gila. Lu benar, Ustaz. Ayo, kalau aku mau orang gila, ajak ngomong kemarin. Enggak, aku sudah enggak pusing dia. Terus ajak ngomong, besok bagaimana? Besok apa? Sebab buat orang gila, ya ini hari. Bahkan ada yang bilang, enggak ada cari tempat sampah. Kenyang itu. Tapi jangan gila dulu untuk apa. Saudara, ternyata Papa di surga itu pun waktunya hari ini. Kok enggak ada? Dari mana saya bisa percaya bahwa Papa kita di surga waktunya selalu hari ini? Karena Alkitab yang menulis. Mazmur Daud menulis, harinya Tuhan itu hari apa? Harinya Tuhan itu hari apa? Hari ini harinya Tuhan. Nah, ini dengan kalau kita masih di hari ini, bisa nggak kita berkata hari esok itu hari ini? Bisa tidak? Nggak bisa. Kapan hari esok jadi hari ini kalau kita sampai di situ? Nah, ini kebenaran yang luar biasa. Hanya Alkitab satu-satunya kitab suci agama di dunia ini yang ada kata pada hari ini.
dari mulai kitab Keluaran sampai kitab Ibrani pada hari ini. Pada hari ini. Coba Bapak kan, kata waktunya kapan? Ada. Berarti maksudnya di kitab suci yang lain nggak ada kata pada hari ini. Yang ada adalah pada suatu saat, pada masa itu, nanti beda. Berarti semua firman yang ada kata pada hari ini. Kalau dibaca 50 tahun yang lalu dia bunyinya apa? Dibaca 50 tahun yang datang, berarti firman itu up to date, aktual, selalu hari ini. Dan itulah dunia binatang. Hari ini. Jadi jangan saudara menuntut orang lain dengan waktu yang kemarin dan waktu yang akan datang. Ngerti nggak? Coba renungkan. Siapa sering kecewa dengan orang lain? Saya ulangi, siapa yang sering kecewa dengan orang lain? Pasti orang itu menuntut yang dituntut untuk waktu yang kemarin atau waktu besok. Contohnya, kalau dia berkata, kan aku sudah bilang kemarin, nah kemarin. Berarti dia nuntut tidak? Nuntut. Harusnya kemarin gak begini, nah sekarang jadi begitu. Saudara, itu masalah dalam hidup. Ketika besok belum sampai, kita tuntut orang itu, besok awas yang gak kamu kerjakan. Sering gak kita berbuat seperti itu? Loh sering tidak? Sering, maka itu kita kecewa. Kembalikan kepada Bapa di surga. Kalau dia menuntut kita seperti itu, jadi apa kita hari ini? Ngerti maksudnya ya? Maka itu ini cara pandang yang benar. Tahun baru. Jadi di hadapan Tuhan kita ini manusia apa? Loh, ciptaan baru yang adanya hari ini, bukan kemarin, bukan besok. Itu cara Bapa memandang. Bahkan kalau kita sudah mengaku dosa, dia ampuni, betul? Lupa atau dicatat? Buat Papa surgawi, kalau kita sudah mengaku dosa, dia lupa, dicatat atau apa? Lupa. Dia nggak akan catat. Ratapan 3 ayat 23. Ini ayat yang luar biasa. Ratapan 3 ayat 23. Pendek ayatnya, tapi ini dahsyat sekali sekali. Ratapan 3 ayat 23. Selalu apa? Ayo, selalu apa? Baru. Kapan? Tiap pagi. Saya tanya pelan-pelan. Kata selalu itu, kata lainnya apa? Ayo, kata selalu itu artinya apa? Apa? Altai. Betul. Terus menerus. Selalu baru. Nah, baru itu apa? Ya, itu bahasa Belanda. Bukan itu. Arti baru itu apa? Fresh, bukan? Betul. Ini penting. Baru itu artinya apa? Baru itu begini, kan kita lagi bicara tentang 3 waktu. Betul? Iya. Baru itu artinya kemarin belum ada dan besok belum ada. Adanya hari ini. Itu kata baru. Nah, kalau selalu baru setiap pagi, berarti yang hari ini ada, besok akan ada yang sama nggak dengan yang hari ini? Tidak. Besok beda lagi. Lusa sama enggak? Beda.
Jadi kalau begitu, apakah tahun baru itu cuma setiap 1 Januari? Menurut ayat ini loh, tahun baru itu apa cuma 1 Januari saja? Setiap hari itu baru. Tapi tahunnya baru Pak, 1 kali. Tahunnya harus biarin angkanya saja. Setiap pagi baru. Apa yang baru? Besar kesetiaan. What is neutral? Saudara, ini hebat sekali Bapak Ibu. Oke, saya beri ilustrasi. Walaupun tidak mungkin terjadi, saya percaya nggak mungkin. Kalau ada, ya, saya ingin tahu. Apa yang terjadi pada hidup seseorang? Ya selama dia hidup, tiap pagi begitu bangun, dia buka pintu kamar, di depan pintu kamar pasti ada kado tiap pagi. Kira-kira orang itu jadi apa? Ngerti nggak contohnya? Kan nggak mungkin, tapi seandainya ada, saya tanya, kira-kira orang itu akan jadi apa? Tiap pagi begitu dia buka kamarnya bangun tidur pasti ada kado. Senang, salah kalau cuma senang saja. Jadi firman ini berkata selalu baru setiap pagi. Sama nggak kalau saya katakan ada kado dari Papa tiap pagi kita punya? Amin. Pasti ada. Yakin saudara nggak ada satupun hari yang terlambat? Loh, jawabnya atau tidak? Maka itu seharusnya begitu kita melek pagi-pagi, jangan terus ngomel. Kenapa kamu tidur molor aja? Terus kentut lagi di malam. Suami sih sering ributkan hal-hal yang gak penting. Betul? Harusnya begitu kita melek pagi itu, langsung Papa terima kasih untuk kado yang baru. Jangan ngomel, jangan marah-marah. Jangan terus lihat buku bank. Kenapa ini kurang saldonya? Belajar kamu kemarin. Tiap pagi selalu baru. Amin. Kalau kita bisa memandang semua keadaan, semua orang selalu baru tiap pagi. Ciptaan baru. Bukan dengan ukuran manusia. Ukurannya Kristus Yesus yang memperbarui kita. Hidup ini luar biasa. Amin. Nah, jadi kesimpulannya, guru, siap kamu habis ini? Siapa yang sering stres? Siapa sering marah-marah? Siapa sering tersinggung? Ya, siapa yang sering sakit mah, sakit lambung? Ya, siapa yang sulit tidur? Ya, siapa yang sering jantungnya betul, tekanannya, ya, macam-macam. Berarti dia hidupnya tidak eksis di hari ini. Betul? Dia adanya di hari kemarin atau hari besok. Sebab yang kemarin dan besok itu merusak hidup. Kalau kita pikirkan, kalau kita khawatirkan hari ini, betul nggak? Itu merusak hidup. Maka itu Papa kita memberi jaminan. Ini baru tanggal 14. Berarti masih 350 berapa hari? 51 hari lagi tahun ini. Masih banyak. Nah, siapa yang buang kado dan 14 hari buang 8 hari, buang 8 kado, ini maksud. Karena pagi-pagi bangun so marah-marah, ngomel-ngomel, kadonya pasti hilang. Jadi 14 hari ini hitung, tanggal 1 oh masih seger, tanggal 2 ngomel, tanggal 3 seger, 4, 5 ngomel lagi. Hilang kadonya. Kalau kita hidup seperti yang Tuhan inginkan, dunia ini penuh dengan damai.
Amin. Kita melihat orang lain, melihat pasangan kita, melihat saudara kita, anak kita, menantu, tetangga, semuanya baru dengan ukuran Kristus Yesus. Amin. Jadi yang sering sakit hari ini pasti pulih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat tahun baru. Firman saudara kita dalam nama Yesus. Kami pembukaan tahun baru ini, Engkau menyertai luar biasa, Bapa yang baik. Kami datang dari banyak kota, yang dekat maupun yang jauh, yang dari Den Haag sendiri. Berkat-Mu melimpah untuk kami semua, supaya kami jadi berkat buat yang lain. Ada banyak permasalahan yang kami hadapi di hidup ini, tapi hari ini firman-Mu datang kepada kami, mengajar kami untuk memandang segala sesuatu dengan mata Tuhan sendiri, dengan pikiran Tuhan sendiri. Bapak, kalau ada di antara kami suami istri yang rajin bertengkar bermasalah, hari ini kami mau bertobat, supaya anak-anak kami bahagia. Semua musuh yang pernah kami alami dalam hidup, kami mengampuni semuanya. Kami akan memandang mereka dengan nilai Kristus, bukan nilai manusia. Terima kasih Bapak yang baik untuk firman-Mu. Tuhan berdoa untuk keluarga Van Hofstal dalam pelayanannya, untuk orang-orang Yahudi diselamatkan, pakai mereka sekeluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, para hamba Tuhan, para gembala yang malam ini berkumpul, mampukan kami semua lebih berkenan kepadamu dalam mengembalakan Jumat tahun percayakan gereja-Mu di negeri Belanda. Tuhan, pakai jadi berkat yang lebih besar lagi, dan semua kami boleh bersatu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk Kairin dengan temannya, pelayanan di Afrika luar biasa. Teruskan lebih hebat lagi di tahun ini. Bukakan pintu-pintu yang masih tertutup. Semua orang yang Tuhan gerakkan untuk mendanai pelayanan mereka, mereka terus maju. Saudara kami guru bersama timnya, keluarganya, terima kasih. Kau sudah bawa mereka ke Belanda, dan mereka jadi berkat yang luar biasa. Semua pengurus persaudaraan Sion, pakai berkati lebih hebat, lebih berkenan, dan lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang kudus. Semua kami akan Kau izinkan ke Israel 23 nanti. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami minta perjalanan itu penyertaan-Mu yang luar biasa. Dan tolong kami untuk kami bisa mengerti apa yang terjadi pada masa itu, sehingga Alkitab itu ditulis dengan jelas. Yang belum bisa ikut karena satu dan dua hal, Bapa, Engkau tetap sayang kami semuanya, tidak pernah pilih kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, khusus untuk warga Ciok, terima kasih. Kau sudah pakai mereka luar biasa. Kalau sebentar kami akan fellowship dengan makan minum bersama, Tuhan memberkati. Yang sudah menyediakan buat kami, berkati berlipat kali.
Terima kasih untuk saudara kami Vera sama terjemahkan. Berkati hidupnya bersama suaminya Didi. Pakai mereka. Saudara, kalau kita sebentar pulang, itu artinya Tuhan mengutus kita ke dunia untuk jadi berkat. Pergilah dan jadilah berkat. Pulanglah dan bawalah damai sejahtera, sukacita, berkat dari surga untuk kita semua. Sepanjang hidup kita, selama kita takut akan Tuhan, kemuliaannya nyata. Bapa yang jauh yang dekat, Engkau tetap Immanuel, Tuhan Yesus. Buat kami semua dilindungi dalam nama Tuhan Yesus. Berkat ini jadi milik kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan sepanjang tahun ini janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.